Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Alden, NPM 19106311700046 dari kelas 3E Teknik Informatika. Saya di sini akan memaparkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Agendanya yaitu yang pertama ada urutan kabel strike dan cross beserta fungsinya. Kemudian yang kedua ada konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Yang ketiga ada instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Yang keempat ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Dan yang kelima ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama, urutan kabel strike dan cross beserta fungsinya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dan ujung lainnya. Contohnya yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan router atau komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Kemudian adapun urutan kabel strike yaitu yang pertama ada putih orange, ada putih hijau, ada biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Bisa dilihat gambarnya kabel strike itu sebelah sini untuk urutan kabelnya. Kemudian kabel cross. Kabel cross berfungsi yaitu untuk menghubungkan dua device yang sama. Susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Fungsinya yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan menghubungkan komputer dengan router. Adapun susunan kabel cross ujung 1 dan ujung 2 yaitu yang pertama ujung 1. Ujung 1 itu dimulai dengan putih orange, kemudian diikuti dengan orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk ujung 2-nya yaitu yang pertama putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Yang kedua, konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan soal nomor 2 yaitu konfigurasi routing pada jaringan komputer. Untuk itu buka dulu Cisco paket tracernya, kemudian kita tambahkan 3 buah switch yang router PTMT, 3 buah. Kemudian switch sebanyak 3 buah juga. Dan 1 buah komputer PC sebanyak 3 buah. Setelah itu kita tambahkan kabel strike di sini. Pertama-tama dari switch dulu ke komputer PC. Setelah itu kabel cross. Sebelumnya kita setting dulu routernya di sini, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian ke CFE, masukkan ke sini. Untuk ketiga routernya pun sama seperti ini. Terlebih dahulu di seperti ini. Setelah selesai, kemudian masukkan
kabel cross dari router ke switch. Setelah seperti ini, kemudian masukkan command router di CLI ini. Si router di CLI. Kemudian selanjutnya adalah mengetes. Di sini saya menggunakan IP untuk PC pertama, yaitu 175.15.1.10, subnetnya prefix 24. Kemudian untuk yaitu 10.10 dengan prefix 24. Kemudian untuk PC 3-nya menggunakan IP address 192.168.100.10 prefix 24. Nah, selanjutnya setelah itu di sini sudah diketahui. Untuk memudahkan ini saya menggunakan switch-nya yaitu 172.15.1.1 prefix 24 dan seterusnya seperti ini. Untuk routernya juga IP address-nya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu setelah memberikan IP address dan IP di CLI sebelumnya, kemudian kita akan men-setting PC-nya, IP address PC, sehingga nantinya dapat terhubung satu dengan yang lainnya ketika di ping konfigurasi. Kemudian ini kita klik saja PC-nya, kemudian desktop, kita buka IP konfigurasi. Nah, di sini memakai IP konfigurasi statik, yaitu dengan IP address 172.15.1.10. Untuk sub yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya itu 172.15.1.1. Seperti itu. Untuk PC1. Untuk PC1, PC2-nya yaitu memakai IP konfigurasi statik juga dengan IP address 10.10.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 10.10.10.1. Seperti itu untuk konfigurasi IP PC2. Kemudian untuk PC3-nya yaitu sama memakai statik juga, konfigurasi IP statik dengan IP address 192.168.100.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.100.1 seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mengepingnya dengan amplop ini. Untuk memudahkan saja kita ping dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Di sini violet dikarenakan masih dalam tahap pengenalan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Kita ulang lagi dari PC1 ke PC2, sukses, kita bisa lihat sukses di sini. Kemudian dari PC
1 ke PC3 ini masih violet. Kemudian kita coba lagi. Kita coba lagi, sekali lagi. Sukses. Setting IP konfigurasinya sukses ya. Kemudian kita coba dari PC2 ke PC3. Itu masih dalam pengenalan. Ini sukses dari PC2 ke PC3, seperti itu. Untuk penjelasan dan pembahasan soal nomor 2 telah selesai. Untuk konfigurasi routing pada jaringan komputer. Yang ketiga, instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Oke, baik, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Saya di sini akan membuat jaringan wirelessnya menggunakan laptop dan untuk jaringan kabelnya menggunakan PC ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah satu buah switch, kemudian access point PT, lalu laptop 3 buah, sebanyak 3 buah, kemudian PC sebanyak 3 buah, satu buah server. Pertama-tama instalasi terlebih dahulu ini laptop ya. Kita ganti dengan jaringan wireless LAN. Nah, setelah selesai kita hubung-hubungkan semuanya, access point ke switch, dari switch ke server, kemudian dari switch ke PC. Setelah itu kita setting servernya. Kita setting servernya. Kita setting servernya seperti itu. Kemudian di sini kita default gateway-nya kita masukkan 192.
Setelah seperti itu, kemudian masuk ke sini. Setelah seperti itu, kemudian kita setting PC-nya. Kita ubah menjadi DHCP semuanya. Nah, di sini telah ada, yaitu IP address-nya, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya, DNS server-nya sudah tersambung. Kemudian untuk PC 1 juga sudah tersambung. Kemudian untuk PC 0 juga sudah tersambung. Kita lihat laptopnya apakah sudah tersambung atau belum. Ini juga sudah tersambung. Kemudian di laptop yang ini juga sudah. Yang ini juga sudah semuanya tersambung. Kemudian kita coba ping dengan menggunakan amplop yang di sebelah kanan ini. Kita coba ping, sukses ya. Kemudian untuk laptop ini dengan kabel ini, nah sukses. Sekian instalasi yang keempat, jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Nirkabel, apa sih itu nirkabel? Nirkabel adalah jaringan yang mana media transmisinya tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung untuk komunikasinya. Apa sih itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah kegiatan monitoring dan memproteksi jaringan komputer untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang tidak sah. Sehingga, keamanan jaringan nirkabel adalah kegiatan monitoring dan memproteksi jaringan komputer untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang tidak sah pada suatu gelombang elektromagnetik sebagai penghubung untuk komunikasinya. Adapun jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel yaitu yang pertama ada WEP atau Web Equivalent Privacy atau disebut juga dengan Share Key Authentication. Kemudian ada WPA atau WP Protected Access. WPA merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP dari jenis sebelumnya. Kemudian ada WPA2. WPA2 adalah WP Protected Access 2. Adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma IES dan CCMP sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan dengan WEP dan WPA. Selanjutnya ada WPA PSK, yaitu WP Protected Access Pre-Share Key. Adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Kemudian ada WPA2 PSK atau WP Protected Access to Pre-Share Key. Adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan WPA PSK. Menggunakan dua jenis description yaitu Advanced Encryption Standard atau IES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Kemudian yang terakhir ada MAC filter. MAC filter
adalah sebuah metode filtering untuk membatasi akses MAC address semua perangkat jaringan yang mempunyai alamat MAC address. Jadi, tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi, sehingga perangkat yang kita punya itu harus memiliki MAC address terlebih dahulu untuk bisa masuk ke Wi-Fi-nya. Seperti itu untuk jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang kelima, ada macam-macam sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti pelayanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Menyediakan fungsi khusus, sistem operasi jaringan ini bisa menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kemudian ada mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, dan menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Untuk fungsi khusus sistem operasi jaringan ini. Kemudian sistem operasi oleh jaringan client server yang umum digunakan untuk Windows NT Server Family, yaitu terdiri dari Windows Server 2000 dan 2003, Novell NetWare, dan Unix atau Linux, Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT. Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, seperti dapat mengakses file dan printer. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai adalah sebagai berikut. Ada Microsoft MS NIT, Microsoft LAN Manager, Novell NetWare, Microsoft Windows NT Server, ada GNU Linux, Banyan FINES, kemudian beberapa varian Unix seperti SCO Open Server, Novell Unixware, dan Solaris atau Solaris. Adapun jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Unix, yang kedua ada Novell NetWare, yang ketiga ada OS/2, dan yang keempat ada Windows NT. Yang pertama kita akan bahas Unix terlebih dahulu. Unix ini adalah jenis sistem operasi jaringan multi-user dan multitasking pada operasi sistemnya. Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an. Unix ini tidak user-friendly. Kemudian Unix ini, meskipun tidak user-friendly, tetapi Unix ini dapat menangani pemrosesan yang besar, sekaligus menyediakan layanan internet yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang tersimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Kemudian Unix ini trademarknya sekarang dipegang oleh The Open Group, seperti itu. Yang kedua ada Novell NetWare. Novell NetWare ini dibuat oleh Novell Inc. Novell NetWare ini banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsep dari Novell NetWare ini yaitu pembagian disk space dan printer. Pengembangannya pun terbagi menjadi 3, yaitu ada file sharing. File sharing itu meliputi dari layanan modul file, pencarian lokasi fisik yang dilakukan di server. Kemudian ada caching, mencaching file yang sedang aktif. Kemudian yang ketiga yaitu Network Core Protocol atau NTP yang lebih efektif. Maksudnya itu tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirim. Kemudian yang ketiga jenis sistem operasi jaringannya yaitu OS/2. OS/2 ini terdiri dari 32 bit operasi sistem yang dibuat IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. OS/2 ini mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Sehingga OS/2 ini merupakan jenis sistem operasi jaringan yang terdiri dari beberapa
operasi jaringan di dalamnya seperti Linux, Unix, Windows, seperti itu. OS/2 ini sudah tidak digunakan lagi, sudah dihentikan di akhir tahun 2006. Kemudian karena sebelumnya sudah dibahas, IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Sistem operasi jaringannya itu terdiri dari Linux dan Windows di OS/2 ini. Kemudian yang keempat ada Windows NT. Windows NT ini dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS/2 versi mereka. Karena sebelumnya di OS/2 ini Microsoft bekerja sama dengan IBM. Tetapi setelah bekerja sama, Microsoft itu ingin menciptakan sesuatu yang baru gitu dari OS/2 ini. Sehingga Microsoft itu membuat suatu versi OS/2 ini, versi mereka, yaitu yang dinamakan keluarga Windows NT. Keluarga Windows NT ini terdiri menjadi Windows NT versi 3.51, kemudian ada Windows 2000, versi NT 5.0, ada Windows 2000 Professional atau Workstation Version, ada Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows Server 2003, dan Windows XP. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis sistem operasi jaringan pada komputer. Oke, cukup sekian pemaparan mengenai ujian akhir semester oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.